iya ya. Apakah saya sudah memberikan pengalaman saya kepada mereka generasi muda? Belum. Tapi sebagai ibu terus harus membimbing anak-anaknya, menuntun anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya dalam situasi apapun. Gini, ibu kan gak pernah terpikir mau apa, tapi memang pertama kali ibu ke Cannes Film Festival itu tahun 85. Ibu diundang secara khusus hanya untuk sebagai observer oleh sahabat ibu, udah seperti bapak ibu, udah seperti abang ibu, yang mentor ibu juga yang namanya Pierre Richang. Beliau itu The Variety itu menjuluki beliau a man of cinema. Ya all round lah ya ininya ya. Jadi ya, ibu diundang ke sana oleh beliau. Terus setelah itu sebagai observer aja gitu ya. Tidak ada film, tidak ada apa-apa gitu kan. Hanya itu pertama kali tahun 85. Jadi sebelum justru membuat film Cut Nyak Dien. Nah, kemudian film Cut Nyak Dien gitu kan ya. Sampai akhirnya terpilih sebagai film Indonesia pertama yang diputar di Cannes Film Festival. Lalu Daun di Atas Bantal, ya masuk di dalam Uncertain Regard. Waktu ibu menjadi juri tahun 2002, itu ibu baru saja selesai syuting film produksinya Salto Film kerjasama dengan Christine Hakim Film, NHK dan Kamila Film Pak Haris Lesmana. Ya, nah tapi begitu film itu selesai, ibu dapat undangan inilah untuk jadi juri. Jadi satu hari ibu ditelepon nih sama Pierre Richang. Christine, kamu ada plan apa di bulan Mei? Dia bilang. Saya ingat waktu itu mungkin awal April ya. Karena pengumuman kalau nggak salah tanggal 15 atau 14 April. Gitu ya, mereka sudah harus announce kan. Juri-jurinya siapa, film yang masuk siapa. Oh, saya bilang, saya akan harus ke Jepang menghadiri undangan untuk menerima penghargaan dari Nikkei Shimbun. Jadi newspaper yang terbesar di Jepang juga, salah satu yang besar di Jepang, Nikkei Shimbun. Jadi newspaper Nikkei itu setiap tahun selalu memberikan penghargaan untuk orang-orang di Asia ya dari bidangnya masing-masing. Jadi waktu itu ibu untuk bidang kebudayaan. Ibu dapat penghargaan dari mereka, jadi ibu harus ke Jepang, gitu kan. No, you have to cancel. Dia bilang gitu ya. No, cannot Pierre because they prepare already everything. Bayangkan, jadi waktu Pierre kontak ibu itu, Jepang itu sudah prepare segalanya, bahkan orang tua ibu ikut diundang. Dan bahkan sudah ditanyakan apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan, apa yang orang tua ingin lihat di Jepang. Sudah diatur sampai seperti itu. Jadi bagaimana mau batal? Nggak mungkin. Kenapa? Saya bilang. Ya terus diberitahu gitu ya bahwa waktu itu Jill Jacob gitu kan, presiden direktur dari film festival bilang, Pierre itu teman kamu katanya aktris Asia ini ya, kita mau undang untuk jadi juri. Gitu kan. Nah terus wah oke, Pierre give me saya kasih waktu saya 1 jam. No cannot 10 minutes dia bilang. Tapi memang Pierre tuh seperti itu ya, 10 minutes. Oke, bilang 15 minutes. Akhirnya tahu orang yang saya telepon adalah Pak Haris Lesmana yang juga punya 21 ya. Kenapa Haris Lesmana? Karena memang setiap tahun beliau selalu ke Cannes Film Festival. Dan kan juga baru produksi film sama-sama gitu loh. Dan saya tahu lah bagaimana ini ya, pengetahuan mereka beliau tentang Cannes Film Festival. Saya baru 2 kali kan gitu loh. Baru Cut Nyak Dien sama 3 kali deh. Observer, Cut Nyak Dien sama Daun di Atas Bantal gitu ya. Tapi beliau itu tiap tahun berangkat. Jadi yang saya tanya beliau, Christine, dia bilang, kamu harus terima.
kamu nggak boleh tolak. Karena apa? Kamu sudah berjuang selama ini untuk dunia film Indonesia. Inilah puncak daripada perjuangan kamu. Dia bilang gitu ya. Jadi kamu nggak boleh ini cancel. Waduh, gimana terus Jepang gitu kan ya? Ya oke. Saya telepon dulu ya ke Jepang. Saya bilang gitu kan. Saya telepon, nah saya punya ibu angkat di Jepang yang selalu mendukung saya, tapi sekarang udah almarhum. Jadi beliaulah saya telepon. Okasang, aku bilang ya. Ini saya baru dapat telepon. Ada permintaan jadi juri di Jepang. Saya bingung karena saya tahu saya nggak mungkin ngebatalin Nikkei. Karena beliau juga gitu yang mendorong gitu kan ya untuk inilah gitu ya. Jepang. Nah dia ini ibu Jepang saya ini bilang anatane gitu. Kalau udah dia nyebut anatane, pasti anatane, kamu nih ya gitu ya. Nah itu berarti serius. Aku harus mendengarkan secara serius. Kalau bilang Hakim Sang, kalau masih gitu aja dia masih belum. Tapi kalau udah bilang anatane, nah itu udah. Jadi terus dia bilang, kamu harus terima. Kaget dong aku bilang begitu kan. Aku pikir malah dia mau marah, beliau akan marah ya. Kamu harus terima, karena apa? Ini bukan hanya penting buat kamu sebagai orang Indonesia, tapi buat Asia. Tidak banyak artis Asia yang menjadi juri. Gitu. Jadi kamu represent juga artis dari Asia. Jadi kamu, terus bagaimana saya bilang dengan Nikkei? Kan? Daijoubu yo. Dia bilang daijoubu itu apa? Oke, katanya. Nggak ada masalah, nggak daijoubu, nggak ada masalah, oke gitu ya. Nanti saya yang bicara. Saya yang bicara sama mereka. Gitu kan. Oke, udah dia bicara, terus balik lagi. Ibu Okasang ini telepon aku. Gitu. Akhirnya baru aku telepon ke Nikkei dulu. Untuk konfirmasi lah. Sekaligus minta maaf. No, terus dia bilang dari pihak Nikkei ini, kami harus mendukung kamu. Ya, jadi sangat bisa dimengerti. Jadi paling nanti penghargaan yang kamu akan terima itu akan dibikin khusus. Karena kan harusnya kan seremonialnya kan dengan bidang-bidang yang lain. Ada yang teknologi, ada yang apa ini ya. Pokoknya bersama gitu loh. Nah, jadi nanti aku artinya dibikin khusus setelah kembali dari Cannes. Dan akhirnya memang dilaksanakan prosesnya itu bulan Juni setelah aku kembali dari Cannes. Jadi langsung telepon Pierre dari sana. Oke Pierre, good girl. Dia bilang gitu kan, langsung ya udah terus jadi diumumkan juri ya. Terus ya sanalah berangkat 2 minggu. Dunia film ini kan bukan cita-cita ibu juga ya. Jadi sampai sekarang pun di dalam dunia ini juga nggak punya cita-cita. Hanya ya jalannya semua sesuai dengan bagaimana mengalir gitu ya. Karena dari pengalaman justru dari awal, kalau ibu maunya seperti itu tapi Tuhan tidak mau seperti itu kan ibu dibelokin ke jalan yang lain juga. Berdasarkan pengalaman itulah oke. Jadi justru yang ibu lakukan sekarang adalah tetap bagaimana tanda-tanda yang Tuhan berikan. Dan itu diberikan kepada setiap manusia. Asal kita ini bukan mau itu hubungan dengan religi atau apa ya, enggak ya. Tapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan penciptanya gitu loh. Sekarang untuk kita bisa memahami, kita harus mengenal dulu diri kita siapa sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan dari situ kita barangkali insya Allah dari pengalaman ibu maka kita akan lebih mengenal Tuhan kita ini apa yang dia inginkan gitu lah kita. Karena setiap manusia diberikan amanat, diberikan peran, ada yang diberikan peran besar, ada yang diberikan peran kecil, ada yang kasih sedikit, ada yang kasih banyak, gitu ya. Tapi semua ada amanatnya, semua. Jadi ibu hanya berusaha terus mencari. Oke, saya udah berapa kali mau berhenti,
Terakhir sebelum ketemu Reza Rahadian. Ketemu Reza Rahadian sama Arya. Dipasung lagi ibu gitu kan dalam dunia film ya. Tapi bisa mengerti, ibu gak menyalahkan itu, iya ya. Apakah saya sudah memberikan pengalaman saya kepada mereka generasi muda? Belum. Jadi ini benar proses. Proses ibu adalah harus terus bukan hanya kalau mungkin waktu ibu mendirikan Christine Hakim Film tuh memberikan dukungan kepada pembuat film yang muda, tapi sebagai ibu terus harus membimbing anak-anaknya, menuntun anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya dalam situasi apapun. Karena anak itu pasti sampai kapanpun walaupun dia udah berkeluarga juga akan tetap membutuhkan ibunya. Terutama. Itu loh. Nah, memang gak mudah. Jadi seorang ibu harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Ya. Karena dia harus menjadi panutan buat anak-anaknya. Nggak apa-apa. Masih ada jariku untuk mengusap. Dia harus menjadi panutan buat anak-anaknya. Menjadi mentor buat anak-anaknya. Menjadi pelindung buat anak-anaknya. Menjadi pendidik, pembimbing, penuntun buat anak-anaknya. Nggak mudah. Inilah yang ibu mesti jalankan. Di luar daripada itu, tentunya ibu juga masih punya kewajiban lagi yang lain. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, ada peran lain juga yang ibu harus lakukan. Sebagai anak, sebagai istri. Belum lagi, multi peran seorang ibu itu. Nah, ibu selalu mengatakan, ibu gak punya anak biologis. Tapi karena itulah mungkin jadi ibu harus menjadi ibu dari banyak anak. Itu loh. Nah, ini yang masih tetap ibu harus jalankan. Gitu ya. Itu satu. Tapi yang kedua juga buat ibu pribadi, Masya Allah. Ini bukan musuh agamis, bukan musuh religius, bukan musuh apa ya. Tapi itulah yang ibu rasakan. Mungkin itu udah ada proses itu ya bertahun-tahun. Tapi baru 2 bulan ini baru bisa mengucapkan bahwa kalau dulu tadi udah ibu katakan, ibu ceritakan bahwa dunia film adalah pengganti bangku kuliah buat ibu. Menjadi tempat belajar yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Tapi pada akhirnya baru 2 bulan yang lalu barangkali terucap oleh ibu. Dunia film adalah pesantren buat saya. Belajar tentang hidup dan belajar tentang kebaikan. Itu. Tapi yang tidak baik pun saya pelajari juga. Supaya saya tahu itu. Bagaimana saya mau tahu baik kalau saya tidak tahu yang tidak baik. Jadi semua menjadi pembelajaran. Itulah. Inilah yang luar biasa dunia film ini. Dia bukan hanya sebuah tontonan. Itu yang ibu rasakan. Tapi tentunya masing-masing orang itu mempunyai sudut pandang dan visi dan misi hidupnya. Gitu. Karena ibu juga meyakini bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan itu adil. Berarti memang dia harus adil sama semua makhluk ciptaannya. Tidak pilih kasih. Dalam hal adil mengasihi, tapi menyayangi. Itu pasti ada beda. Ibaratnya nih kita punya perusahaan atau di rumah ada staf di rumah yang paling nurut, yang paling rajin, yang paling ini kita pasti semua kita gaji sama. Tapi kalau ada yang satu nggak nurut, yang satu lebih nurut, yang satu lebih rajin, yang satu lebih gimana, pasti kita akan lebih berbeda. Ibaratnya tuh seperti itu gitu ya. Jadi ibu percaya sekali bagaimana juga
pada akhirnya gitu ya. Apalagi dalam, bayangkan dari film pertama kali ibu main film trailer yang namanya Perempuan Tanah Jahanam. Jangankan main ya kan, untuk nonton film trailer atau horor aja kalau bukan dibohongin sama Reza Arya, ibu nggak nonton. Nggak suka dikaget-kagetin, bukan takut pocong loncat-loncat, bukan, nggak suka kaget-kagetnya. Kan tiba-tiba bang gitu kan. Jadi kalau nonton jadi ibu tutup telinga. Satu hari kok mbok ya ini Joko Anwar. Ibu turun waktu JAF tuh. Jogja itu NETFEC, National Film Festival, Asian Film Festival. Turun ada Joko Anwar ngobrol di lobi. Aku mau ibu main. Hah? Tapi kan mungkin dari seorang Joko Anwar soalnya nawarin. Joko itu ibu ya selain dulu zaman dulu ya nonton filmnya Susana ya. Tapi yang zaman sekarang itu ya ibu tonton ya, kemarin ini karena dibohongin sama Reza, Pengabdi Setan. Berbeda horornya dengan yang ibu ini ya, yang ya apa, lihat ya, bukan nonton ya, tapi ketahui selama ini ya. Dan Joko Anwar salah satu sutradara yang terbaik di Indonesia. Jadi dia nggak mungkin hanya sekedar mau bikin filmnya nakut-nakutin orang. Film horor atau trailer yang punya pesan moral yang kuat, itu filmnya Joko Anwar. Horor Joko Anwar ya. Nah sama seperti waktu film pertama, nggak ada alasan untuk menolak. Apalagi produsernya juga Shanty Harmain yang sama-sama sudah memproduksi film Pasir Berbisik. Dan ibu tahu juga Shanty sebagai produser bukan juga produser yang sembarangan sama bikin film ya. Jadi nggak ada alasan kan, hanya karena genre-nya horor gitu loh. Ditelepon terus sama manajer, Bu gimana nih, tanya ini Perempuan Tanah Jahanam. Gini nih nggak tahu nih soalnya mau jawab apa kan, mau nolak juga nggak tahu ini alasannya apa. Udah kamu baca aja gitu ya, kamu kan tahu udah standar ibu, kamu tahu udah bagaimana kriteria ibu kalau dalam memilih sebuah film. Ibu sekarang serahin sama kamu ya. Fokus ibu juga lagi nggak di situ, lagi di kampanye nih kan. Nah pulang setelah ditandatangan manajer, pulang baru tuh baca, kaget lah ibu jadi hantu itu kan ya kan. Oke gitu ya. Gak ngerti nih kenapa akhirnya sampai tanya sama Tuhan. Gak nanya ke Joko Anwar lagi atau ke Shanty Harmain. Tanya sama Tuhan, 40 tahun lebih Tuhan kok memberikan saya jalur yang berbeda ini. Tapi dari 40 tahun lebih saya percaya. Itu adalah proses belajar saya sebagai manusia. Untuk lebih mengenal Tuhannya, lebih mengenal kehidupan. Dan mengenal diri saya juga untuk apa saya hidup ini di dunia. Tapi kenapa nih kok beda gitu loh. Film yang ya kan kita anggap itu mungkin gak berbobot artinya kalau film horor. Tapi kan gak mungkin seorang Joko Anwar Shanty Harmain produksi yang tidak berbobot. Akhirnya singkat kata terjawab pada saat lagi launching poster itu. Perempuan Tanah Jahanam, dari pertanyaan wartawan, dari jawaban Mas Joko, saya bilang, Jok, ini metafor ya? Iya Bu, oke, gitu ya, metafor gitu ya. Tapi masih nggak percaya, kok ada manusia sejahat yang ibu peranin itu? Jahat minta ampun. Ibu tahu ya iblis itu jahat ya. Tapi iblis ada juga yang iman. Kok tapi ini manusia yang jahat kayak gitu. Ibu gak percaya. Ada manusia sejahat itu. Tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, saya gak mengerti. Oke, looknya kira-kira kita bisa pelajari secara psikologisnya, latar belakangnya. Mas Joko kasih pengantar yang
bagus yang lengkap sekali. Siapa itu Nyi Misni, latar belakangnya gitu ya. Perjalanan hidup dia seperti apa, gonjang-ganjingnya, dinamika kehidupannya. Tapi kok hatinya nih aku gak bisa ngerasain. Gimana aku mau main? Gitu kan. Sampailah lagi pada saat Jepang. Oh, ternyata kamu gak akan bisa ketemu Nyi Misni. Karena apa? Kamu masih pakai logika Christine Hakim. Gak akan ketemu. Karena apa? Karena Nyi Misni logikanya gak jalan. Nyi Misni itu hanya dikuasai oleh nafsunya. Hawa nafsunya, kemarahannya, kebenciannya, dendamnya. Sampai hatinya nih banyak bintik hitam. Dan energi negatif akhir yang ada. Energi negatif itulah yang membuat logika dia gak jalan. Nomor 1 itu jadi peringatan buat ibu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita sebagai manusia dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh kebencian, energi dalam diri kita, dalam jiwa kita menjadi negatif. Logika, makanya dia lebih iblis dari iblis. Itu kan cuma metafor. Kenapa? Kulit bayi dia ambil buat bikin wayang katanya, atau untuk mengusir apa tuh kutukan di desa ini. Tapi metafor saya bilang, yang dibunuh adalah generasi muda oleh Nyi Misni. Hati-hatilah oleh sebab itu. Memilih manusia untuk jadikan pemimpin kalian. Desa itu menganggap Nyi Misni orang sakti. Akhirnya hancur desa itu, generasi mudanya mati semua. Gak ada generasi muda di situ. Karena begitu bayi lahir mati, begitu bayi lahir dibunuh. Masya Allah. Saya bilang ini film luar biasa. Kembali lagi, Tuhan terima kasih. Pembelajaran yang luar biasa tentang karakter manusia. Nomor 1 ya jadi peringatan buat saya. Jadi sejak itu saya belajar untuk jangan marah. Jangan cepat marah. Kalau saya lagi marah, saya lagi sedang melatih dulu. Lagi marah jangan ambil keputusan atau bertindak. Karena pasti salah. Cooling down. Tone down. Hilangkan dulu kemarahanmu. Sampai akal sehatmu bisa jalan lagi. Bukan emosimu. Saya ingat dong sebagai muslimah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Musuh kita yang paling besar siapa? Menurut Nabi, hawa nafsumu, perang. Musuhnya kan hawa nafsu. Inilah semua pembelajaran dari film yang saya dapat. Apa yang saya pelajari sebagai muslimah di dalam Al-Quran dan hadis, tapi kenyataannya dalam dunia film ini yang saya lihat dan saya rasakan. Dan saya bersyukur. Saya bukan hanya dipaksa untuk memahami, mengerti kehidupan itu. Tapi saya harus merasakan. Makanya saya bilang, seorang pemain itu hanya harus mempunyai mental yang kuat, keimanan yang kuat. Kalau enggak, kuis. Wow. Seorang ibu pasti mempunyai harapan yang besar sekali untuk masa depan anak-anaknya. Dan pasti punya harapan yang ya terbaik sih buat anak-anaknya. Dan karena ibu ini melihat gitu loh. Anak-anaknya sebetulnya mempunyai harapan dan masa depan yang sangat amat cerah. Tapi kembali lagi. Satu, tidak mungkin bisa diraih tanpa kerja keras. Tanpa pengorbanan. Tanpa komitmen. Gitu ya. Tanpa kesabaran.
tanpa keikhlasan dan satu lagi, seluruh support system keluarga besar itu harus ada. Kenapa Korea bisa menjadi besar? Karena dia sadar dengan segala keterbatasannya. Negaranya kan kecil sekali dibandingin kita Indonesia. Penduduknya hanya 1/4 Indonesia. Tapi antara keterbatasan yang dia punya dari segi geografis, budaya, ya, nature resources semua, di antara negara besar China, Jepang, kan budayanya dekat menurut. Kenapa K-pop menjadi muncul? Itu sebuah konsep yang dipikirkan matang-matang oleh mereka. Sampai dalam dunia modern, dia menjadi salah satu muncul kemurkaan. Karena apa? Ada blueprint yang dibuat. Melibatkan seluruh stakeholder untuk kepentingan masa depan bersama. Bukan satu orang atau satu kelompok atau satu bidang. Nah, jadi filmmakersnya juga, orang filmnya juga harus bersatu. Pemerintahnya harus memberikan perhatian dan komitmen juga yang besar. Film ini media yang sangat kuat untuk mempengaruhi pola. Dan itu menjadi CSR sebetulnya juga buat Indonesia. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda yang berprestasi, yang sudah bermunculan di competition dunia internasional. Tapi adakah yang memikirkan bagaimana perjuangan mereka sampai ke puncak itu? Gak ada. Kadang-kadang ibu suka ngiri sama atlet. Banyak yang mikirin. Orang film gak banyak yang mikirin. Jadi kembali lagi harapannya adalah pasti gitu ya. Jangan matikan masa depan anak-anak muda Indonesia. Termasuk di dunia perfilmannya.